Di sini sudah pukul 6.66 PM sore hari. Saya mau buat video mengomentari sebuah berita pada tanggal 12 Oktober 2021. Ini dari Dayton Daily News tentang domestic violence. Ohio six spike in domestic violence deaths, ya kan? There were 131 Ohioans killed from July 2022 to June 2021, count show. Jadi terjadi 131 orang di dalam negara bagian Ohio yang terbunuh akibat domestic violence. Ya. The number of Ohioans killed through domestic violence increased during the pandemic. Jadi selama pandemik ini angka daripada domestic violence itu meningkat. Bayangkan yang terbunuh aja 131 sepanjang Juli 2020 sampai Juni 2021. Itu angka fatality-nya, bukan angka yang berarti lebih besar lagi juga angka yang tidak terjadi fatality-nya, lebih daripada itu, ya kan? Itu meningkat 20% dari periode yang sama tahun lalu, ya kan? And 62% increase from 2 years ago. Bayangkan, dari 2 tahun lalu 62% angkanya. Jadi tiap tahun naik. The data include, jadi data 131 itu termasuk 85 itu victim, korban, dan 45 itu adalah pelaku kekerasan, kan? Nah, sini ada seorang berkomentar namanya Miranda. Dia ada advokat di YWCA Dayton ini tentang domestic violence. Dia bilang, kenapa? Karena pada saat COVID terjadi, itu banyak yang shutdown. Jadi tidak tahu mereka kemana harus pergi dari rumah mereka, gitu ya kan. Dan mereka tidak tahu, they don't have anywhere to go outside of their home. Tidak tahu kemana mereka pergi. Karena banyak yang shutdown, itu yang terjadi. Nah, ini keterangan lagi. Ya, 85 korban dan 46 pelaku yang meninggal. Pelakunya sendiri ya. 34% dari kasus ini yang melibatkan daripada pelakunya itu bunuh diri. Habis membunuh, dia bunuh diri. Kan? 20 pelaku previously charged or convicted of domestic violence. Dituntut sebagai pelaku daripada domestic violence. Masih hidup. Dia masih hidup nih, pelaku yang masih hidup 20 orang itu sudah masuk pengadilan dan dituntut domestic violence ya. 121 people yang terbunuh adalah dibunuh dengan guns, lihat, guns, senjata api. Aduh, sedih banget deh, senjata api, Ya, di Amerika bebas senjata api asal ada izinnya, ya kan. Kita dibunuh dengan senjata api 121, ya kan. 8% dari kasus ini nih, yang 131, 18%-nya adalah melibatkan anak-anak. 11% korbannya adalah anak-anak. Terus 27% dari fatality, daripada kasus kematian tersebut korbannya adalah partner sendiri, ya, partner intim. Pada akhirnya berakhir dan mengakhiri hubungan mereka, ya kan. Ini source-nya dari Ohio Domestic Violence Network.
Oke, kita lihat. Saya sudah buka. Nih ya, ini websitenya. Wait. Ini websitenya ya. Ohio Domestic Violence Network. Suatu website yang bagus dibuat oleh pemerintah supaya mereka bisa mengakses pertolongan, karena di sini ada, kita bisa baca ya kan. Bahkan di tampilan depannya sudah ada pemberitahuan bahwa biasanya pelaku abusive, partner yang abusive itu dia terlalu controlling, bahkan semuanya disadap atau dimonitoring atau dikontrol gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik karena tahu gitu ya. Lihat, kalau tidak bisa langsung telepon atau pencet get help now atau chat kan. Ini satu website yang bagus ya. Banyak sumber sebetulnya yang tersedia kalau kita mengalami domestic violence di Amerika. Nah, ini dia press release-nya sih. Sebetulnya sudah dirilis dari tanggal 5 Oktober 2021. Ini press release resmi, jadi beritanya ini akurat ya, karena berdasarkan sumber terpercaya ya kan. Lihat ya kan, sedih sebetulnya denger ya, menangis denger. Dan ini banyak terjadi di mana-mana di seluruh dunia yang namanya domestic violence, dan korbannya bisa siapa aja ya, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak-anak, siapapun yang ada dalam rumah gitu ya. Kadang tidak berani speak out, tidak berani tidak berani berbicara, meminta pertolongan karena takut dibilang aib mungkin ya. Takut. Tapi daripada terjadi kematian, lebih baik kita mencari pertolongan sih. Nah, waktu saya ngurus K1 visa ya kan, ketika saya sudah dipanggil untuk diwawancarai di kedutaan Amerika, saya diberikan ini, selembar kertas berwarna orange ya kan. Sudah ada satu informasi buat saya, jikalau terjadi apa-apa sih, legal right available to immigrant victim of domestic violence in the United States and fact about immigrating on a marriage-based visa. Jadi hak-hak saya sudah dilindungi di sini, karena kalau terjadi apa-apa kita bisa report, dan saya sudah diberikan informasi ya di sini, bisa saya baca sebetulnya. Dan siapapun nanti yang semua yang apply K1 visa di kedutaan pasti akan diberikan ini gitu ya. Supaya baca baik-baik supaya kita paham dan mengerti ya kan aturan main daripada negara Amerika. Oke, sekian saja berita dari saya tentang domestic violence. Semoga kita semua baik-baik dan keluarga kita baik-baik. Kalau terjadi apa-apa, please cari pertolongan dengan orang yang terpercaya. Terima kasih.